Nufarikuha bimautin, semua bakal dipisah dengan yang namanya kematian. Kalau udah ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi rahima man fil kubur bidu'ai man fil ard wa rahima man fil ardi bisyafaati man fil kubur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ar-ra'ub as-sabur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil ulama'il fikha wal asatizatil a'izza wal hujjajil kiram wa nakhussu bi dzikrihi Ki Haji Wahidi Hasan panjang umur, sehat wal afiat. Banyak para kiai, ada Kiai Haji Nur Hasan, ada Kiai Haji Mardani, ada Kiai Haji Saiman, Kiai Haji Saiful, Kiai Haji Salahuddin. Semua dah kalau saya sebutin. Banyakkan kiainya daripada berkat yang bakal kita bawa pulang. Keluarga besar Al-Maghfurlah Haji Namin, Ibu Haja Fatimah, yang malam ini anak-anak cucu beliau ngundang kita dalam acara, mengirimkan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maghfurlah Haji Namin, Haji Fatimah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak cucu tidak menginginkan kakek bapaknya itu mati lebih dulu. Semua anak pengen orang tua, cucu pengen kakeknya umurnya panjang. Tetapi di dunia tidak ada yang kekal abadi. Madunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqoli. Di dunia ini memang tidak ada yang kekal dan abadi. Nufarikuha bimautin, semua Allah Ta'ala akan pisahkan dengan yang namanya kematian. Ada yang masih bertugas sebagai menteri, dia mah pengen sampai 2024 mati. Kemarin tuh Cahyokumolo enggak kedengeran sakit, tahu-tahu dia mah pengen lihat kondisi 2024 ketika Anies dilantik jadi presiden. Ini kayaknya yang diem aja milih Ganjar ini. Nufarikuha bimautin, semua bakal dipisah dengan yang namanya kematian. Kalau udah ajal tiba,
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa ditolak. Kalau ajal bisa ditolak, itu bakal ngomong, jangan tembak gua sekarang. Makanya ada polisi nembak polisi di rumah polisi, yang laporin polisi, yang nangkep polisi, yang nganterin jenazahnya ke Jambi polisi. Apa itu begitu? Qadarullah, semua udah ditentukan oleh Allah. Ada apa ini? Gak usah dipikirin, memang udah ketentuan Allah. Ya Allah. Wantikoli, dipisahkan dengan kematian dan berpindahnya alam. Dari alam dunia pindah ke alam barzakh, alam kubur. Semua ukuran sama, tinggi, pendek, gemuk, kuru. Kuru apa kurus? Kuru ya. Sama ukurannya segitu. Siapapun dia, apapun jabatannya, kalau udah nggak disebut namanya. Orang kalau udah napasnya nggak ada, nggak disebut namanya. Jenazahnya bawa kesini, jenazahnya bawa kesini. Mudah-mudahan kita panjang umur. Ya Rabbal. Haul ini menjadi nasihat buat kita yang masih hidup. Kafa bil mauti wa izo. Cukup kematian itu menjadi saksi, menjadi nasihat, menjadi arahan buat kita yang masih hidup. Kalau udah ajal nggak ngitung-ngitung umur. Yang tua mati, yang muda mati, yang belum kawin mati. Itu kemarin anaknya gubernur Jawa Barat lagi main di Kalenan tuh di Swiss. Ya dulu kan Kalenan, kita di sini Robogo bening. Tuh. Dulu Robogo tuh Kalenan bening. Zaman puun rambutan buahnya masih pada ngampleh waktu itu. Orang dulu mah waktu itu nggak hidup sama rambutan. Pada ngampleh itu rambutan. Nggak ada romannya mau ngunduh. Ngunduh apa metik? Ngunduh. Sampai pada busuk, sampai pada dimakanin kampret. Kalau kalong gede, kalau kampret kecilan. Codot di bawah kalong, codot di atas kampret. Masih pada ingat sama codot? Kalau codot makan bem tuh, mangga tuh codot yang makan. Kalau kampret yang kecil-kecil, kalau kalong yang gede-gede. Jadi haul nasihat. Ada seorang sahabat dari kalangan tabi'in, periode kedua setelah sahabat tabi'in. Setelah tabi'in, periode ketiga tabi'in. Ada sahabat dari golongan tabi'in yang namanya Nabi udah sebut. Kata Nabi, ya'tihillahul hikmah wal ilm. Itu Wahab bin Munabbih, Allah beri ia hikmah dan ilmu. Kata Wahab bin Munabbih, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Aku telah membaca di sebagian kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan. Apa yang beliau baca? Anna malakan nada munadin fi
kulli sobahin wa masain minas sama'ir rabi'ah. Kata Wahab bin Munabbih, aku telah membaca di sebagian kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan, ada malaikat yang bertugas dari langit yang keempat setiap pagi, setiap sore manggil manusia. Panggilan yang pertama, abna arba'in, wahai orang yang usianya udah 40, antum zar'un qaddana hasaduh, engkau ibarat pohon yang udah siap panen. Kita kalau jalan ke Cikampek itu di tol Kerawang, kita masih lihat sawah, itu padinya udah pada begandul, udah siap panen. Kita ngelihatnya girang, padahal bukan sawah kita, padahal belum tentu kita dibagi beras, tapi kita ngelihatnya udah seneng. Begitu seharusnya orang yang berusia 40, jika orang lain melihat kita, supaya orang lain itu bisa senang karena kesolehan kita. Tiap waktu sholatnya berjamaah, orang lihat baru umur 40, ya Allah itu dia rajin amat, mukanya bersinar bekas wudhu. Usia 40, usia barometer. Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40. Usia 40 kepala lagi diusap oleh kekuatan tangan setan. Jika usia 40 rajin berjamaah, ke depan tambah usia semakin meningkat kesolehannya. Tapi jika 40 itu usia orang maghrib bukan di masjid, malah di empang lagi neger. Saiful ngerti neger? Saiful, neger itu joran pendek, maksimal panjangnya 40 cm. Kalau mancing joran panjang. Lanjut. Usia 40 maghrib bukannya di musola di masjid, di empang lagi neger. Pasang maghrib, besok subuh diangkat, maka semua tegeran yang dipasang maghrib itu subuh diangkat, udah pada dapat. Tidak semuanya ikan, kadang ada juga ular koros, ular kadut. Ada juga yang gabus. Kecilan dari gabus namanya ganjilan. Kecilan dari ganjilan namanya kocolan. Kecilan dari kocolan namanya boncelan. Kecilan dari boncelan namanya buncirit. Buncirit itu keturunan gabus yang paling bontot. Habis buncirit nggak ada lagi. Ada juga nggak bisa jadi buncirit, paling jadi kodok, namanya kecebong. Makanya kecebong temannya kodok. Dulu kita di sini orang Pondok Gede, Rawa Bacang, terus ke sono masih pada punya empang. Kalau lagi ngeringin empang, nanggokin ikan, itu dapat kecebong. Kita nggak suka karena kecebong cuma menambah lumpur empang. Maka tuh orang yang punya empang kesel kalau nanggok kena kecebong, langsung diinjek-injek, digalengan. Maka kemarin ada kecebong diinjek-injek waktu demo. Bisa aja nyambung-nyambungin, bisa aja nyambung-nyambungin. Abna arba'in, wahai orang yang usianya 40, antum zar'un qaddana hasaduh, kau ibarat tanaman, kau ibarat pohon yang udah siap petik, siap panen.
kita lihat ada pohon mangga harum manis depan rumah orang, rumahnya di pinggir jalan, daunnya gembel, mangganya banyak, orang setiap lewat pasti nengok, ya Allah itu cakep amat pohon mangga, padahal nggak dibagi. Usia 40, maghrib 5:30 udah pakai baju koko, udah pakai sarung, udah megang tasbih, orang lihatnya ya Allah itu soleh amat itu orang. Tapi meninggal itu nggak lihat usia. Kalau udah ajal tiba, kadang anak-anak baru lahir mati, kadang usia 32 lagi top-topnya, lagi sedang tenar-tenarnya, itu Olga meninggal usia 32, kuburannya di Pondok Kopi Rawadas dekat rumah tukang kue Jalabia. Olga usia 32. Habib Munzir yang kita saksikan keramatnya saat di Monas, saat istighosah, begitu Presiden SBY datang, hujan lebat, Habib Munzir turun dari panggung langsung berdoa, hujannya berhenti. Masya Allah, usianya 40. Usia 38 dia berobat ke Singapura karena ada kristal di otaknya yang harus disembuhkan melalui dokter ahli. Nggak ada di negeri ini, adanya di Singapura. Kata dokter Singapura, mohon maaf Pak Habib, bukan saya mendahului kekuasaan Tuhan. Pak Habib ini bertahan cuma 2 tahun lagi hidup. Waktu itu usia 38. Begitu 2 tahun kemudian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, usia 40. Kiai Haji Zainuddin MZ belum 70, belum 63, masih mempersiapkan diri, schedule-nya udah penuh. Malam Senin masih ceramah sama saya di Petamburan, paginya di rumah Wakapolda di Cibubur Kontri Cikeas. Dia tanya, Kiai Munawir usia udah berapa sih? Kenapa Kiai? Romannya udah lemes banget. Malamnya dia tanya lagi, usia udah berapa sih? 2 kali nanya usia, saya nggak jawab. Selasanya dia ninggalin saya. Maka kalau ditanya umur sama orang jangan jawab, ntar mati. Ya Allah. Beliau dulu di IAIN kuliah pulang pergi pakai Vespa warna putih susu, celananya cut bray, helmnya helm yang bangunan tuh, pekerja bangunan. Kera lehernya lebar, kaosnya. Setiap malam minggu pasti ketemu saya di Haji Ridwan makan soto Betawi di Majestic. Kenapa makan sotonya malam minggu? Sebab punya duitnya pas habis khutbah Jumat buat makan soto malam minggu. Ya Allah. Beliau di IAIN, saya di PT IKI. Tapi karena sama-sama Betawi, ada komunitas KMB, keluarga besar mahasiswa Betawi, jadi ketemu terus. Saya ajak ke rekaman pertama ketika ada yang namanya IPKOH, Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Provinsi DKI, acara halal bihalal di Balai Sudirman. Kiai Zainuddin MZ ceramah, masuk rekaman, terus viral, meledak dan terkenal. Alhamdulillah.
Dia bilangin tuh sama merbot, nyapu yang bersih, ntar mau banyak tamu. Dia bilang begitu sama merbot masjid depan rumahnya, nyapu yang bersih, ntar mau banyak tamu. Udah tahu tuh. Guru Mughni mesen sama anaknya, ntar bangunin abah jam 10. Jam 10 banyak tamu, abah mau rebahan dulu abis duha. Tolong ambilin kitab Bukhari Muslim, abah mau mutola'ah buat nanti malam. Begitu tamu banyak datang, anaknya masuk ke kamar mau bilangin abahnya, kitab hadisnya masih di atas dada, tapi napasnya udah nggak ada. Tuh. Makanya dia punya cucu namanya Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah, terakhir sebagai ketua Basnas DKI Jakarta diangkat oleh Gubernur Anies. Dalam perjalanan karirnya sebagai seorang yang memiliki ilmu spesialis tentang hadis, karena dulu engkongnya ahli hadis, cucu jadi ahli hadis. Matinya juga di dadanya kitab hadis. Kan kasihan kalau orang yang mati di kantongnya ada kartu gaple. Ntar anak cucunya jadi apa itu ya? Ya Allah. Maka abna arba'in, wahai orang yang usianya udah 40, engkau ibarat tanaman yang udah siap panen, yang udah siap petik. Maka beri manfaat untuk sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Panggilan yang kedua dari langit yang keempat, abna khamsin, wahai orang yang usianya udah 50, ma qaddamtum, apa amal yang kau sudah persiapkan. Suatu ketika kau dipanggil pulang mendadak. Siapa tuh yang mengistilahkan mati itu pulang? Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali pulang. Allah yang namain mati itu pulang. Kenapa pulang? Sebab pulang identik dengan kegembiraan. Anak sekolah sebelum Covid pulang jam 12 karena ada guru dan kepala sekolah rapat mendadak, itu anak disuruh pulang duluan, bekalnya masih utuh. Karena pulang duluan girang, itu pintu kelas belum dibuka dia udah tabrak. Buku yang penuh, buku-buku pelajaran, tas berat datang diantar karena pulang duluan girang, malah lari tuh pulang sambil nguleng-nguleng tasnya, nggak berasa berat. Pulang itu girang. Orang pulang haji girang, orang pulang umroh girang. Orang Jawa yang kerja di Bekasi begitu diperbolehkan kemarin pulang kampung girang. 2 tahun gak pulang, sebanyak-banyak tuh oleh-oleh dia bawa pulang ke Jawa. Keluarga di kampung girang. Mas, alhamdulillah mas. Alhamdulillah di Jawa. Al-Fatihah. Itu keluarganya di kampung girang, lihat dia pulang dari Jakarta, usaha hasilnya banyak. Begitu juga manusia ketika dipanggil pulang oleh Allah, amal yang dia bawa sebagai bekal banyak disambut sama malaikat. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum
kuntum ta'malun. Kayaknya udah kemalaman ya. Gerimis ya. Itu bilang Allahnya Allah. Semalam saya ceramah di Cikeas tuh karena hujan kota Bogor. Lewat depan masjid banjir, disuruh lewat belakang mimbar, lewat kuburan. Lagi lewat kuburan gerimis pakai payung daun pisang. Ada suara kayak tadi tuh Allah. Saya jadi ingetin semalam. Sekali lagi biar semangat. Mudah-mudahan Habib Rizik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia udah bebas bersyarat. Bebas bersyarat itu nggak boleh keluar negeri, nggak boleh keluar kota, nggak boleh ceramah di depan orang banyak, ngajar boleh, silaturahmi boleh. Setiap bulan dia bikin laporan tertulis setiap bulan. Jika peraturan ini dia taati, insya Allah bebas bersyarat akan dicabut. Maka kemarin saya bisik sama beliau, Habibana ikuti aja dulu aturan. Insya Allah ntar status bebas bersyarat akan dicabut, akan diberi bebas yang murni. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa